Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elektronika Analog 2 ingin mempresentasikan laporan tugas akhir kami yang berjudul Implementasi Suhu untuk Menyimpan Makanan dengan Menggunakan OPMLC IC LM741. Disusun oleh beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Ahmad Dafa Dibrosoma dengan NIM 2005366266415. Kemudian ada Ahmad Subhan Hapulu yang dengan NIM 2005366266413. Dan yang terakhir ada Dwi Putra Rahmanda Jilia dengan NIM 2005366262403. Selanjutnya, yang pertama kami akan membahas latar belakang terlebih dahulu dengan Saudara Dava, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Dafani bersama akan menjelaskan tentang latar belakang. Kami membawakan latar belakang yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Haji Arif Sumantri pada buku Kesehatan Lingkungan edisi keempat, yaitu tentang penyimpanan makanan yang dimasak dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, tempat penyimpanan makanan pada suhu biasa, dan kedua adalah tempat penyimpanan makanan pada suhu dingin. Dari pernyataan tersebut, kami memiliki ide tentang implementasi alat yang bisa digunakan untuk mengukur suhu, yaitu pada alat yang akan kami buat ini akan dipasangkan pada tempat penyimpanan makanan yang terdapat pemanas makanan. Nantinya, alat kami berguna untuk memberikan informasi berupa lampu LED di saat suhu ruangan terjaga dan suhu ruangan sesuai dengan suhu yang kita inginkan, maka lampu LED hijau akan menyala. Dan saat suhu yang berbeda dengan suhu yang kita inginkan, maka lampu LED yang menyala. Di sini kami dalam mengukur suhu menggunakan sensor suhu LM35. Dan untuk OPM-nya, kami menggunakan OPM dengan jenis LM741. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, pada rumusan masalah ini kami mengangkat dua tema, yaitu yang pertama, bagaimana membandingkan suhu dingin dan suhu panas pada tempat penyimpanan makanan. Kemudian kedua, bagaimana cara merangkai alat pengukur suhu pada tempat penyimpanan makanan. Setelah rumusan masalah diangkat, kami memiliki tujuan penelitian, yaitu pertama, untuk mengetahui fungsi sensor suhu dengan IC OPM LM741 dengan komparator sebagai komparator. Kedua, untuk mengetahui suhu ruangan secara analog. Kemudian ketiga, untuk mengetahui bagaimana rangkaian OPM dengan sensor suhu LM35 dibuat. Keempat, untuk mengetahui perbandingan suhu dingin dan suhu panas pada tempat penyimpanan ruangan. Kelima, untuk mengetahui cara merangkai alat pengukur suhu pada tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Ahmad Subhan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih, Irgi. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini kami akan membahas komponen-komponen yang akan kami gunakan dalam merangkai alat yang akan kami buat. Yang pertama, komponen yang kami gunakan yakni sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Berikut merupakan karakteristik dari sensor LM35. Yang pertama, memiliki sensitivitas suhu dengan faktor skala linear antara tegangan dan suhu, yakni sebesar 10 mV per derajat Celcius. Yang kedua, memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi, yakni 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius. Yang ketiga, memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara min 55 derajat Celcius sampai plus 150 derajat Celcius. Yang keempat, bekerja pada tegangan 4-30 volt. Yang kelima, memiliki arus rendah, yaitu kurang dari 60 mikroampere. Yang keenam,
memiliki pemanasan sendiri yang rendah atau low heating, yakni kurang dari 0,1 derajat pada udara diam. Yang ketujuh, memiliki impedansi keluaran yang rendah, yakni 0,1 watt untuk beban 1 mA. Yang kedelapan, memiliki ketidakliniaran hanya sekitar kurang lebih 1/4 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk op-amp LM741. Op-amp atau biasa disebut operational amplifier merupakan salah satu komponen analog yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi rangkaian elektronika. Aplikasi op-amp yang sering dipakai antara lain yakni rangkaian inverter, non-inverter, integrator, dan diferensiator. Pada op-amp memiliki dua rangkaian feedback atau umpan balik, yakni feedback negatif dan feedback positif, di mana feedback negatif pada op-amp memegang peranan penting. Secara umum, umpan balik positif atau feedback positif akan menghasilkan osilasi, sedangkan untuk umpan balik negatif atau feedback negatif menghasilkan penguatan yang dapat terukur. Selanjutnya, op-amp ideal memiliki open loop atau gain atau penguatan loop terbuka yang tak terhingga besarnya, seperti misalnya pada op-amp LM741 yang sering digunakan oleh banyak praktisi elektronika yang memiliki karakteristik tipikal open loop gain sebesar 104 sampai 105. Penguatan sebesar ini membuat op-amp menjadi stabil dan penguatannya tidak menjadi terukur atau infinite. Disinilah peranan rangkaian negatif atau feedback negatif diperlukan, sehingga op-amp dapat dirangkai menjadi aplikasi dengan nilai penguatan yang terukur. Selanjutnya untuk potensiometer. Potensiometer merupakan komponen resistor 3 terminal. Jika 3 terminal digunakan, potensiometer bisa berfungsi sebagai rangkaian pembagi tegangan. Namun, jika hanya digunakan 2 terminal, potensiometer berfungsi sebagai variabel resistor atau resostat. Potensiometer merupakan sensor atau transduser mekanik. Contoh penggunaan potensiometer yaitu dalam pengaturan volume radio. Selanjutnya untuk komponen-komponen lain seperti resistor, PCB, LED, dan juga kabel jumper. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Dwi Putra Rahmanda Ajilia. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ahmad Subhan. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai implementasi rangkaian sensor suhu dalam bentuk simulasi dan nyata. Hasil dan pembahasan yang kami buat yaitu ketika kita membuat alat atau project dalam bentuk nyata, kita membuat simulasinya terlebih dahulu dengan menggunakan software Proteus. Jadi implementasi rangkaian sensor suhu dalam bentuk simulasi, kita pertama-tama menggunakan sensor suhu LM35 dan menggunakan penguat sinyal op-amp LM741 yang gunanya untuk menaikkan tegangan keluaran sensor analog yang bisa dilakukan dengan cara menggunakan op-amp. Jadi op-amp sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada inverting dan non-inverting. Tapi pada rangkaian ini kami menggunakan rangkaian non-inverting sebagai output dari sensor LM35 ini. Jadi cara kerja rangkaian ini, jika LM35 mendeteksi temperatur tinggi, maka output op-amp menjadi tinggi sehingga LED merah akan menyala. Begitupun sebaliknya, bila temperaturnya rendah, maka LED hijau menyala. Untuk mengatur batas temperatur tinggi dan rendah, caranya adalah mengatur potensiometernya dari tegangan input inverting LM741. Jadi pada tegangan 322 mV akan memberikan batas tinggi dan rendah di 32 derajat Celcius. Jadi ketika sensor suhu menerima sekitar 32 derajat Celcius,
maka LED hijau menyala, LED merah mati. Akan tetapi jika derajat sensor LM35 menerima suhu lebih dari 32 derajat Celcius, maka lampu LED merah akan menyala. Ini adalah beberapa contoh gambar simulasi rangkaian software LM35. Ini adalah gambar di mana ketika sensor LM35 menerima suhu kurang dari 40 derajat Celcius, maka LED hijau menyala. Kemudian ada gambar yang selanjutnya, yaitu ketika sensor LM35 menerima suhu lebih besar dari 40 derajat, maka LED merah akan menyala. Kurang lebih seperti itu dari simulasinya. Kemudian implementasi rangkaian sensor suhu dalam bentuk nyata. Jadi ketika kita membuat alat, pastinya kita membutuhkan komponen-komponen yang harus kita punya. Yaitu ada beberapa komponen di sini, yaitu yang pertama ada IC LM741 sebagai op-amp-nya. Kemudian ada 2 buah resistor yang bernilai 330 ohm. Kemudian ada 1 buah resistor yang bernilai 1 kilo ohm. Kemudian ada 1 buah resistor yang bernilai 10 kilo ohm. Kemudian ada 1 buah PCB atau breadboard atau project board. Kemudian ada LED merah dan LED hijau, kabel jumper secukupnya, dan yang terakhir adalah sumber tegangan. Di sini kami menggunakan Arduino sebagai power atau sumber tegangan referensinya. Nah, berikut rangkaian yang kami buat dengan menggunakan perangkat project board dan rangkaian sesuai dengan simulasi. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Ada lampu LED hijau dalam kondisi menyala, dan lampu LED merah dalam kondisi mati. Jadi itu ketika sensor menerima suhu kurang dari 40 derajat Celcius. Jadi lampu LED hijaunya menyala, sedangkan lampu LED merahnya mati. Kemudian ketika sensor menerima suhu lebih besar dari 40 derajat Celcius, kami menggunakan korek sebagai suhu panasnya, maka perlahan lampu LED merah akan menyala. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi lampu LED-nya menyala tidak terang karena tegangan referensi yang dari output LM35-nya sekitar 322 mV. Jadi lampu LED-nya tidak terlalu terang. Begitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian ada kesimpulan dari materi yang kita bahas, yaitu karakteristik dari op-amp sendiri. Kita gunakan op-amp sebagai pendeteksi suhu panas yang ada di sekitar ruangan. Nah, seperti yang kita ketahui, fungsi dari op-amp itu banyak sekali. Nah, misalnya op-amp LM741 ini yang kita gunakan memiliki karakteristik tipikal open loop gain sebesar 104 sampai 105. Nah, jadi op-amp di sini kita gunakan konsep rangkaian inverting sebagai pengatur tegangan input, kemudian rangkaian bagian non-inverting sebagai output dari sensor LM35 yang berfungsi sebagai pendeteksi suhu panas atau suhu ruangan. Kemudian ada saran dari kami untuk melakukan praktikum selanjutnya dengan konsep implementasi op-amp, disarankan menggunakan PCB agar terlihat rapi dan kuat ketika digunakan. Dan jangan lupa terapkan K3, yaitu keselamatan, kesehatan, dan kerja dalam melakukan praktikum membuat proyek selanjutnya. Baik, mungkin di situ saja presentasi kami yang kami sampaikan. Kemudian ada video selanjutnya, yaitu simulasi Proteus. Simulasi Proteus, rangkaian implementasi sensornya. Dan kemudian ada video demonstrasinya. Oke, baik.
Ini adalah rangkaian simulasi Proteus, yaitu implementasi sensor suhu dengan menggunakan op-amp. Di sini ada beberapa komponen yang kita sudah bahas tadi, ada sensor suhu, ada potentiometer, ada resistor, ada LED, 2 buah LED, dan juga op-amp. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ini kita run dulu. Nah, ketika sensor suhu menerima sekitar 31 derajat Celcius atau 32 derajat Celcius atau di bawahnya, maka lampu LED hijau akan menyala di sini. Tetapi kemudian ketika sensor suhu LM35 kita naikkan sekitar 43 derajat Celcius, maka LED merah akan menyala. Jadi kesimpulannya ketika sensor suhu dalam keadaan suhu dingin atau suhu sejuk, maka LED merah akan menyala. Tetapi ketika sensor suhu LM35 terasa panas sekitar 42 derajat ke atas, maka LED merah akan menyala. Konsepnya seperti itu. Oke, itu adalah simulasi Proteus 8 profesional. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Terima kasih. Oke, baik, kami sudah membuat rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada IC LM741, di sini ada resistor dengan sebesar 1 kilo ohm. Di sini juga ada resistor sebesar 10 kilo ohm. Dan ini juga ada dua resistor yang mengenai LED, masing-masing sebesar 330 ohm. Oke, cara kerjanya adalah ketika sensor suhu menerima sekitar 30 derajat Celcius atau di bawah 40 derajat Celcius, maka output dari sensor suhu ini mengurangi lebih kecil dari tegangan referensi. Akan tetapi jika kalau misalnya suhu sensor suhu ini lebih dari 40 derajat Celcius, maka output dari sensor suhu ini akan melebihi tegangan referensi. Jadi ketika sensor suhu ini lebih kecil dari tegangan referensi, maka lampu merahnya tidak menyala. Saat seperti ini kurang lebih suhunya sekitar 20 derajat atau 24 atau 27, maka lampu merahnya tidak menyala. Tapi kalau misalnya sensor suhu ini menerima lebih dari 40 derajat Celcius, maka lampu merah ini menyala. Mari kita coba. Sebagai pemanasnya kita menggunakan korek api. Kita dekatkan pada sensornya. Sudah mulai berubah warnanya. Lampu LED yang merah sudah mulai menyala. Coba lepas. Dinginin. Coba didinginkan. Lampunya mulai meredup yang merah. Jadi begini konsepnya. Jadi ketika sensor ini menerima suhu yang lebih dari 40 derajat Celcius, maka lampu LED merah ini akan menyala secara berkala. Tapi ketika didinginkan, maka sensor suhu ini menerima sekitar 20 derajat Celcius, maka LED merah
akan redup kembali. Itu aja mungkin rangkaiannya. Sebelumnya ini Arduino untuk powernya saja ya, jadi buat menyalakan rangkaian ini begitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.